Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahlia Fitria Hasan dengan NIM 210101010595, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas panel tes saya di mata kuliah Kewarganegaraan. Nah, di sini saya sudah diberikan beberapa soal yang memang sudah harus saya jawab menggunakan video ini. Nah, untuk beberapa soal itu yang pertama adalah jelaskan tentang demokrasi Pancasila dan civil society, konsultasi, dan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu demokrasi Pancasila, kita mengetahui terlebih dahulu pengertian demokrasi. Demokrasi ini berasal dari kata demos dan kratos. Nah, demos ini memiliki arti bahwasannya itu adalah rakyat, dan sedangkan kratos memiliki arti adalah pemerintahan. Nah, di mana demokrasi ini memiliki arti bahwasannya sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Nah, ada beberapa juga pendapat para ahli mengenai pengertian demokrasi ini. Yang pertama yaitu adalah menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sesuatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan dapat disimpulkan bahwa pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam sistem demokrasi yaitu adalah ada di kuasa rakyat, dan rakyat memiliki hak, kesempatan, dan suara yang sama untuk mengontrol dan mengatur kebijakan pemerintahan melalui keputusan yang terbanyak. Yang kedua yaitu adalah menurut Profesor Muhammad Yamin. Nah, menurut beliau ini demokrasi adalah suatu dasar di dalam pembentukan pemerintahan itu dan berada di dalamnya atau masyarakat dalam sebuah kekuasaan untuk mengatur dan memerintah agar dikendalikan secara sah oleh seluruh warga negaranya. Dan menurut Sidney Ho, nah, menurut beliau ini adalah demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Nah, dan menurut saya pribadi memang demokrasi ini adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang dimana pemerintahan yang tertinggi itu adalah rakyat tersendiri, yang karena rakyat inilah yang berhak segala-galanya dalam pemilihan. Jadi itu menurut saya. Dan sedangkan demokrasi Pancasila, nah sekarang kita membahas masalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini demokrasi yang berlandaskan sila keempat. Nah, demokrasi ini dikendalikan oleh dua nilai, yaitu nilai hikmat dan nilai bijak. Namun harus kita ingat bahwasannya seluruh sila itu memiliki kedudukan yang sama, sehingga menjadi satu kesatuan. Sehingga demokrasi Pancasila pada dasarnya saling berkaitan satu sama lain antara sila pertama, sila kedua, dan sampai sila kelima. Dan ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai demokrasi Pancasila ini. Yang pertama adalah menurut Notonegoro. Menurut Notonegoro ini demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu menurut Notonegoro. Dan ada juga menurut Raji Parmodiharjo. Nah, menurut Raji Parmodiharjo ini demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dari kepribadian dan filsafah hidup bangsa. Perwujudan dengan demokrasi ini ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan menurut
Pamuji. Menurut beliau, demokrasi Pancasila ini mengandung 6 aspek, yaitu ada aspek formal, ada aspek material, ada aspek normatif, ada aspek optatif, aspek organisasi, dan aspek kejiwaan. Kedua yaitu mengenai civil society atau kita sebut dengan masyarakat madani. Nah, berasal dari terjemah istilah Latin, yaitu adalah civilis societas. Nah, mula-mulanya dipakai oleh Marcus Tullius Cicero yang pengertiannya mengacu kepada gejala kebudayaan, perorangan, dan masyarakat. Civil society ini memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup, yaitu adanya pengaturan pergaulan hidup antar individu menandai keberadaban suatu masyarakat tersendiri. Pada tahun 1767, wacana masyarakat madani ini dikembangkan oleh Adam Pengerson dengan mengambil konteks sosio-kultural. Nah, menurut pendapat saya, civil society ini adalah yang dimana kita itu memiliki masyarakat yang memiliki adab sopan santun, memiliki pergaulan hidup yang memang diatur agar kita menjadi punya sopan santun, tata krama, menjadi manusia yang baik lagi gitu. Untuk menjamin kokohnya bangunan suatu negara diperlukan adanya kesepakatan antar mayoritas masyarakat yang hidup di teritorial negara tersebut. Kesepakatan bersama tersebut merupakan cita-cita bersama yang biasanya disebut falsafah negara atau cita-cita negara. Di Indonesia, dasar filsafah tersebut adalah Pancasila, yang berarti sila atau 5 prinsip yang digunakan sebagai dasar untuk mencapai 4 tujuan nasional yang terdapat dalam alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap alinea yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung cita-cita luhur yang menjiwai seluruh materi dalam Undang-Undang Dasar. Untuk mencapai tujuan yang menjiwai seluruh materi dalam Undang-Undang Dasar, untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh yang mengatur seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia yang meliputi organ-organ penyelenggaraan pemerintahan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuh harus berdasarkan pada Pancasila. Dan untuk soal yang kedua yaitu adalah berikan penjelasan tentang penanggulangan korupsi dan kemiskinan. Nah, di sini saya akan membahas dulu tentang penanggulangan korupsi nih. Tindakan korupsi itu sesungguhnya perbuatan yang sangat merugikan negara, akan tetapi bukan hanya negara saja, tetapi juga keuangan masyarakat. Namun juga berpengaruh terhadap keuangan masyarakat kan tentunya gitu tuh. Dan upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi ini dilakukan oleh pemerintahan sampai saat ini masih berjalan dengan manas mestinya. Dan walaupun sudah berbagai strategi dilakukan, namun korupsi ini tetap saja terjadi di berbagai sektor kehidupan. Langkah awal dan mendasar untuk menghadapi dan memberantas segala bentuk korupsi ini adalah dengan memperkuat landasan hukum, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 pada tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diharapkan dapat mendukung pembentukan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan diperlukan pula kesamaan visi, misi, dan persepsi aparat penegak hukum dalam penanggulangannya. Kesamaan visi dan misi persepsi tersebut harus sejalan dengan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya
penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan dan berfungsi secara efektif dan bebas dari korupsi. Nah, itu adalah tindakan korupsi, penanggulangan korupsi, dan ada penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan ini mengalami perkembangan. Kemiskinan ini tidak hanya masalah ekonomi keuangan saja, akan tetapi juga mencakup aspek sosial. Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia menjadi prioritas di setiap era pemerintahan tentunya ya. Dengan berbagai program telah digulirkan pengalokasian anggaran guna mendukung pengatasan kemiskinan, juga tidak tanggung-tanggung. Mengatasi kemiskinan pada hakikatnya merupakan upaya memperbudayakan orang miskin untuk dapat mandiri lagi, baik dalam ekonomi, budaya, dan politik. Nah, penanggulangan ini tidak hanya dengan memperbudayakan ekonomi, akan tetapi juga dengan memperbudayakan politik bagi lapisan miskin, merupakan suatu yang tidak bisa diterelakkan pemetaan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial seperti yang dikehendaki. Soal yang nomor 3 yaitu adalah berikan 2 atau lebih contoh pemberantasan mafia hukum di Indonesia. Nah, yang kita ketahui bahwasannya Indonesia ini adalah negara hukum, dan ada beberapa para oknum pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang ini sehingga dia juga terjumus ke dalamnya. Nah, sehingga para pemerintah tertinggi lagi harus menindaklanjuti, dan ada beberapa upaya pemberantasan mafia hukum di Indonesia, yaitu yang pertama adalah amputasi satu generasi ini dilakukan dengan cara memotong para aparat hukum yang terindikasi dengan keterlibatan mafia hukum, baik dengan tindakan pemberhentian dengan hormat, tidak terhormat apabila terbukti salah, atau pengunduran diri secara sukarela dengan konsekuensi diberikannya pemutihan. Yang kedua yaitu adalah melindungi satu generasi di bawah melalui pengawasan dan pembinaan sangat khusus untuk pembentukan generasi pembaharu dunia hukum di Indonesia. Yang ketiga, dan dari peran civil society dan mass media membawa pengaruh kekuatan yang maha dahsyat dalam pengungkapan konspirasi mafia hukum dan kasus korupsi, seperti misalnya pada kasus Bibit Chandra dan Bupati Garut. Tidak saja elemen sivil dan NGO bergerak sendiri di bawah payung pemberitaan media massa, namun juga secara individual masyarakat mampu menambah animasi perlawanan melalui media elektronik dan jenjang sosial seperti Facebook, Twitter, dan kegiatan artisan jurnalisme lainnya melalui blog. Dan untuk soal yang nomor 4 yaitu adalah bagaimana solusi mengatasi kemiskinan di Indonesia. Nah, mengatasi kemiskinan di Indonesia ini memiliki beberapa upaya ya yang diperlukan gitu. Yang pertama yaitu adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Nah, ada yang kedua yaitu adalah perlindungan sosial. Yang ketiga itu meningkatkan kesempatan berusaha. Yang keempat, perlunya pemfokusan anggaran pada kebijakan yang mampu memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan penduduk lain. Yang kelima yaitu adalah mengembangkan sistem pendataan rumah tangga miskin yang semakin akurat. Yang keenam yaitu adalah mengembangkan mekanisme komunisme dan kerjasama yang harmonis antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, agar pemerintahan daerah ini dapat lebih mempunyai kepedulian yang lebih tinggi kepada penduduk miskin di daerahnya. Soal yang nomor 5 yaitu adalah jelaskan tentang gerakan politik keagamaan di Indonesia, refleksi histori politik Islam di Indonesia.
Nah, berkembangnya agama Islam itu di Kepulauan Nusantara berlangsung selama beberapa abad. Hal ini merupakan suatu proses yang terus-menerus hingga sekarang. Nah, rupanya sudah sejak awal abad ke-13 berdiri suatu kerajaan Islam di pintu gerbang Indonesia Utara, yaitu adalah Pulau Sumatera. Lalu menyusul dinasti-dinasti yang memerintahkan pulau tersebut memeluk agama Islam, di antaranya adalah Aceh yang memainkan peran penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Sekitar permulaan abad ke-15, Islam telah memperkuat kedudukannya di Malaka yang merupakan pusat rute perdagangan Asia Tenggara, dan pasca kemerdekaan kehidupan Islam di Indonesia telah diakui sebagai kekuatan kultural, tetapi Islam dicegah untuk merumuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam sebagai kekuatan moral dan budaya. Islam diakui kebenarannya, tetapi tidak pada kekuatan politik realnya. Nah, perkembangan selanjutnya pada masa Orde Lama, Islam telah diberi tempat tertentu dalam konfigurasi yang paradoks, terutama dalam dunia politik. Sedangkan Orde Baru, tempatnya Islam diakui sebatas sebagai landasan moral bagi pembangunan bangsa dan negara. Pendiskriminasi Islam tersebut memang sudah diawali pada saat ideologi Indonesia akan ditentukan, sehingga muncullah berbagai gerakan-gerakan dan pertentangan Islam anti pemerintah akibat kekecewaan terhadap pembentukan negara Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, mungkin sudah 5 soal tadi terjawab. Itulah jawaban yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.